Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1961. Selamat mendengarkan. Saat kedua orang suci sejati dari keluarga Palmer meninggal, seluruh kerajaan bintang kembali diselimuti suasana sedih. Pada saat yang sama, tempat itu dipenuhi badai dahsyat, guntur, dan kilat. Semua orang melihat pemandangan yang tiba-tiba muncul dan semuanya berpikir, kapan aku pernah melihat kesedihan ini sebelumnya? Sepertinya hal serupa terjadi belum lama ini, kan? Orang-orang biasa tidak mengerti apa artinya ini, tetapi mereka memikirkannya sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Lagi pula, mereka sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan kiamat ini dan sekarang, itu terjadi telah muncul 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, siapapun akan memikirkan kemungkinan terburuk. Sementara itu, orang-orang dengan tingkat kekuatan dan status tertentu pasti mengetahui orang suci lain di kerajaan bintang telah meninggal. Semua orang tahu itu setelah Zenon mengalahkan Sid dan menjadi kepala asosiasi orang suci, pasti akan menyebabkan kekacauan di kerajaan bintang. Namun, mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Setelah kematian Nek, orang suci lainnya meninggal lagi. Kekacauan akan datang. Hampir semua pasukan mengeluarkan perintah untuk memanggil kembali anggota keluarganya yang berada di luar. Mereka bersiap untuk mempertahankan wilayah mereka dengan kuat dan menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Bisakah hal ini benar-benar dihindari? Ketika seseorang jatuh, semua orang akan hancur. Jika Star Kingdom berada dalam kekacauan, adakah yang bisa melarikan diri darinya? Tepat ketika semua orang menebak siapa orang suci yang jatuh itu, para senior keluarga Palmer berada dalam kekacauan. Plakat kehidupan dari 2 orang suci sejati dan pewaris garis depan Anders rusak hampir pada waktu yang bersamaan. Ini diikuti oleh adegan kiamat. Dengan kata lain, ketiganya tewas. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Palmer yang sebelumnya berada di posisi tinggi. Zenon, Grandmaster keluarga Palmer, mengalahkan Sid dan menggantikannya dia sebagai ketua asosiasi orang suci, mengizinkan keluarga Palmer statusnya meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Palmer kini adalah keluarga kekuatan nomor 1 di Star Kingdom. Namun, sebuah keluarga yang tidak berani diganggu oleh siapapun kini telah kehilangan orang suci sejati dan pewaris penting. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan keluarga Palmer pun tidak mempercayai hal ini, apalagi kekuatan lain. Namun, faktanya ada di depan mereka, jadi mereka harus mempercayainya. Kematian mendadak Anders dan gengnya sangat merugikan keluarga Palmer. Mereka bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Asosiasi Orang Suci di Pusat Benua Suci. Zenon secara intensif mengintegrasikan berbagai departemen para asosiasi. Yang paling membuat iri tentu saja adalah tim penegak hukum para asosiasi. Itu adalah departemen yang paling kuat dan ada banyak sekali departemen yang orang-orang kuat di departemen itu. Jika Zenon dapat mengambil kendali penuh atas departemen ini, dia dan keluarganya akan mengambil kendali penuh seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Meskipun Zenon telah menjadi ketua asosiasi orang suci, namun ternyata tidak berarti dia bisa sepenuhnya mengendalikan asosiasi orang suci. Kita harus tahu bahwa Sid melatih setengah dari kepala departemen di bawah asosiasi orang suci. Mereka tidak puas dengan Zenon yang mengusir Sid, jadi tidak mudah untuk mendengarkan perintahnya. Zenon kuat. Namun, masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan. Jika tidak, kemungkinan besar semua departemen di Asosiasi Orang Suci akan bersatu untuk memberontak. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1962. Dia tidak bisa membunuh semua orang yang melawannya, bukan? Tidak lama setelah Anders dan yang lainnya meninggal, terdengar suara gemuruh yang menakutkan dari dalam Asosiasi Orang Suci. Tidak peduli siapa kamu. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan berkeping-keping dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu. Suara itu bergema di langit. Awan yang semula menutupi langit pun terhempas dan langit menjadi jelas dalam sekejap. Tidak hanya itu, suara marah ini menembus ruang dan jarak yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan orang-orang di 5 wilayah utama di pusat benua suci untuk mendengarnya. Kekuatan orang ini begitu besar sehingga suaranya bisa membuat takut semua orang. Anggota terdekat dari asosiasi orang suci semuanya gemetar ketakutan. Ujung barat dari pusat benua suci. David juga mendengar suara marah itu. Dia langsung tahu bahwa orang ini adalah Zenon, orang suci-suci Grandmaster keluarga Palmer. Kematian Anders dan lainnya pasti membuat marah para ketua asosiasi orang suci. David dapat menyimpulkan dari suara ini bahwa Zenon tidak lemah. Kekuatan Senya begitu tebal dan padat sehingga tidak heran dia mampu kalahkan ketua asosiasi orang suci sebelumnya. Benar saja, dia bukan sekedar angin panas. Meskipun demikian, sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan gatreng apapun. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuatnya, auranya berada pada puncak suci pangkat suci. Seorang suci-suci di puncak bisa dianggap sebagai yang terkuat di mata orang lain di kerajaan bintang.
Namun, di hadapan David, sebagian pradeitas yang sudah memiliki kekuatan dewa, dia tidak lebih baik dari seekor semut. Yang satu masih Sein sementara yang lainnya telah melampaui Sein Realm dan menjadi pradewa. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Senyum tersungging di bibir David. Dia tidak akan menyusahkan Zenon untuk saat ini. Keluarga Veloes baru saja mengiriminya pesan bahwa keluarga Palmor hanya memantau mereka, tapi mereka belum melakukan apapun. Oleh karena itu, David tidak terburu-buru. Dia akan menyelesaikan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Dia akan kembali ke Sekte Warna-Warni dan menyelamatkan Celeste. Adapun Zenon, David akan membiarkannya hidup 2 hari lagi. Lagi pula dia tidak bisa melarikan diri. Benua Warna-Warni, lembah terlarang. 5 orang tinggal di sana. Ini adalah 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni dan murid mereka. Lorraine, yang juga merupakan kepala dari 7 pendeta tinggi saat ini. Setelah masa latihan ini, kekuatan Lorraine berubah drastis. Saat pertama kali datang ke Star Kingdom dari bumi, dia masih jauh dari Star Dunia. Sekarang, dia sudah menjadi Star Ranker Puncak. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mencengangkan. Banyak penghargaan diberikan kepada akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan ajaran dari 4 tetua terkemuka, tetapi sebagian besar jatuh ke tangan Lorraine tubuh memikat. Perpaduan ketiganya menciptakan wanita berbakat yang mampu berkultivasi secepat roket. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi bintang baru di masa depan. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultivasi Lorraine, tetap saja ada kesenjangan besar antara dia dan David, pria yang memiliki kode curang kultivasi. Meskipun dia bekerja sangat keras, dia tetap tidak bisa mengejar David. Pada saat ini, jauh di dalam gua besar di area terlarang dari Sekte Warna-Warni. 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni sedang berkumpul. Mereka biasanya bergiliran keluar untuk mengajar Lorraine. Jarang sekali mereka berempat keluar bersama. Jelas sekali, mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Perubahan besar telah terjadi di Star Kingdom. Zenon mengalahkan Sid, jadilah ketua asosiasi orang suci, dan mengubah peraturan. Lalu, 3 orang-orang suci meninggal satu demi satu. Kerajaan bintang sedang dalam kekacauan. Banyak kekuatan yang mulai memanggil kembali murid-muridnya sehingga mereka dapat berkultivasi dalam pengasingan. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak menyangka yang memiliki rahasia paling banyak adalah Zenon. Sepertinya luka Sid belum sembuh, jika tidak. Zenon tidak akan pernah sembuh telah mengalahkannya bahkan jika dia mencapai puncak suci-suci. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1963. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Yang terpenting sekarang adalah langkah kita selanjutnya. Haruskah kita tetap pada rutinitas kerja? Apa yang terjadi di ujung barat pusat benua suci terjadi dengan cepat disampaikan kembali ke keluarga Palmor. Semuanya menunjuk pada satu orang David. Dia tidak hanya menyelamatkan anggota keluarga Veloes, tapi dia juga membunuh hampir semua pembangkit tenaga listrik dikirim oleh keluarga Palmor. Gelombang pedangnya yang terakhir melukai Anders dan kedua orang suci sejati dengan serius dari keluarga Palmor. Ada juga banyak saksi. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, semuanya menjadi sangat jelas. Kematian Anders dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dari David, begitu pula keluarga Palmor melaporkan kabar tersebut ke Zenon. Saat ini, Zenon sedang sibuk menggabungkan berbagai departemen asosiasi-asosiasi orang suci ke dalam pasukannya, jadi dia untuk sementara tidak tersedia. Dia harus mengintegrasikan asosiasi orang suci secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia terlalu lambat dan membiarkan Sid memenangkan hati orang-orang ini, apa akankah dia melakukannya dengan asosiasi orang suci yang kosong? Selama asosiasi orang suci sepenuhnya berada dalam kendalinya, David tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari dalam Star Kingdom dengan bantuan asosiasi jaringan intelijen. Oleh karena itu, jawaban Zenon kepada keluarga Palmor harus ditunggu saat ini. Karena musuh mereka bisa membunuh 2 orang suci sejati, maka dia tidak akan mudah untuk ditangani. Hanya sekali Zenon sepenuhnya mengendalikan asosiasi orang suci dan bertindak sendiri, apakah dia benar-benar yakin akan hasilnya? Kalau tidak, jika keluarga Palmor mengirim orang lain, kebanyakan dari mereka akan mati. Mereka sudah kehilangan 2 orang suci sejati, jadi mereka tidak bisa kehilangan lebih banyak lagi. Kematian Anders dan 2 orang suci sejati untuk sementara menjadi perhatian keluarga Palmor. Ini juga bisa dianggap sebagai bantuan tidak langsung bagi keluarga Veloes, memberi mereka ruang bernapas. Setelah David menggunakan klonnya untuk menghabisi Anders dan yang lainnya, dia ingin segera pergi ke Sekte Warna-Warni. Namun, setelah memikirkannya beberapa saat, dia merasa itu tidak pantas. Berita di sini akan disampaikan kepada keluarga Palmor, dan mereka pasti mengirim orang yang lebih kuat ke sana. Bagaimana Alba dan yang lainnya akan melawan jika dia meninggalkan mereka menghadapi Palmor keluarga? Pada akhirnya, mereka tetap jatuh ke tangan keluarga Palmor. Tempat teraman saat ini adalah Veloes Residence. Keluarga Veloes juga merupakan keluarga dengan 3 orang suci sejati. Oleh karena itu,
tidak mudah bagi keluarga Palmer untuk menjatuhkan mereka. David segera menemukan Alba dan Valerio. Dia sedang bersiap untuk mengirim mereka kembali ke Veloes Residence. Lagi pula itu berada di ujung barat pusat benua suci, jadi itu tidak akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk melakukannya. Setelah dia pergi ke sekte warna-warni untuk menyelamatkan Celeste, dia kemudian akan membantu keluarga Veloes mengurus keluarga Palmer. Namun, Alba dan Valerio tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar ini. Keluarga Veloes bekerja keras untuk mengirimkannya secara langsung keturunan jenius untuk menjaga harapan bagi keluarga Veloes, tapi sekarang David ingin mengirim mereka kembali. Bukankah ini sepenuhnya bertentangan dengan keputusan para senior keluarga Veloes? Jika David tidak menyelamatkan mereka sekarang, keduanya akan curiga jika David berpihak pada keluarga Palmer. Kedengarannya dia ingin mengumpulkan semua anggota keluarga Veloes, dia bisa menangkap semuanya sekaligus. Tuan David, Anda ingin mengirim kami kembali ke Veloes Residence? Alba bertanya, merasa sangat bingung. Ya, untuk saat ini, Veloes Residence adalah tempat teraman. Keluarga Palmer mungkin akan melacakmu jika kamu pergi di tempat lain. Jadi, aku akan mengirimmu ke sana dulu, lalu kembali bergabung denganmu setelah aku selesaikan urusanku, jawab David. Tetapi Tuan David, keturunan langsung ini diutus dengan besar kesulitan yang dilakukan oleh para tetua keluarga. Tujuannya adalah untuk melestarikan beberapa di antaranya garis keturunan keluarga Veloes, jadi bukankah terlalu berisiko untuk kembali sekarang? Jika keluarga Palmer memutuskan untuk bertindak lagi, mereka akan menangkap kita semua dengan sangat mudah. Nona Veloes, jangan khawatir. Seperti yang saya katakan, selama saya di sini, keluargamu akan baik-baik saja, dan tidak perlu lagi melindungi garis keturunanmu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1964. Tidak seorang pun akan bisa melakukan apa saja padamu, bahkan keluarga Palmer pun tidak, kata David secara dominan. Tuan David, sejujurnya, kami sebenarnya tidak memiliki ilusi bahwa Anda dapat menyelamatkan seluruh keluarga Veloes. Selama Anda bisa membantu melindungi keturunan langsung dan melestarikan garis keturunan keluarga Veloes, kami akan puas. Lagi pula, tidak ada yang menyangka Zenon bisa mengalahkan Sith dan menjadi kepala para orang suci. Bahkan jika kamu hanya berdiri dan menonton, kami tidak akan keberatan, lanjut Alba. Nona Veloes, Anda meremehkan saya. Saya, David Liddell, tidak berterima kasih. Saya sangat menyesal karena melanggar janji saya terakhir kali, dan saya tidak akan lakukan lagi kali ini, kata David sedikit tidak senang. Tidak. Tuan David, jangan salah paham, kami tidak bermaksud begitu. Hanya saja musuh terlalu kuat, jadi kami tidak berani berharap tinggi, cepat Alba menjelaskan. Dia takut David akan salah paham terhadapnya. Kalau begitu, dengarkan saja aku. Aku akan mengirimmu kembali ke kediaman Veloes, dan saya jamin Anda dan semua orang di keluarga Anda tidak akan menderita. Alba memandang Valerio. Dia sebenarnya ingin mempercayai perkataan David, tapi dia tidak bisa memutuskan masalah ini sendiri. Tuan David, bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, kata Valerio tiba-tiba. Silakan, Tuan Valerio. Adegan hari kiamat tadi lebih panjang dan menyedihkan dibandingkan saat Nick meninggal terakhir kali. Mungkinkah itu Anders dan dua orang suci sejati dari keluarga Palmer telah jatuh? Valerio menatap David dengan hati-hati setelah bertanya, menunggu jawabannya. Alba kaget saat mendengar ini. Dia memandang David dengan tidak percaya. Dia secara alami tahu mengapa hal itu terjadi. Dia masih berdiskusi dengan Valerio tadi, bertanya-tanya siapa yang meninggal. Bisa keluarga Palmer mungkin telah mengambil tindakan dan membunuh Saint Realm Grandmaster keluarga Veloes. Pada akhirnya, mereka menghubungi keluarga tersebut dan mengetahui bahwa tidak ada orang suci yang meninggal. Alba tidak mengerti kenapa Valerio menanyakan pertanyaan seperti itu. Dilihat dari situasi saat Anders dan komplotannya kabur, hanya David melukai mereka, sehingga mereka tidak akan mati. Kita harus tahu kalau dua orang yang melindungi Anders orang suci dari keluarga Palmer. David bukanlah seorang suci-suci, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah melenyapkan dua kebenaran orang suci hanya dengan mengayunkan pedangnya? Alba tidak begitu mempercayainya. Namun, jawaban David selanjutnya menantang semua yang diketahuinya. Ya, David mengucapkan sepatah kata. Dalam sekejap, mata Alba dan Valerio membelalak, wajah mereka penuh keterkejutan. Sejak Valerio mendengar bahwa David sangat yakin bahwa dia bisa melindungi para keluarga Veloes, dia berani menghubungkan adegan kiamat barusan dengan dua orang suci sejati dari keluarga Palmer. Di luar dugaan, ternyata hal itu benar adanya. Meski sudah bersiap, Valerio masih terkejut. Kemampuan David untuk membunuh dua orang suci sejati dari keluarga Palmer tidak mengejutkan. Kejutan utamanya adalah David mempunyai keberanian untuk melakukan hal ini, sulit dipercaya. Berita bahwa Zenon telah menjadi ketua asosiasi orang suci telah menyebar di seluruh kerajaan bintang. David sudah membunuh dua orang suci sejati dari keluarga Palmer, bagaimana mereka mengampuni dia? Orang suci sejati tidaklah mudah untuk dikembangkan. Ini akan membutuhkan banyak sumber daya dan waktu.
Selain itu, mereka juga membutuhkan seseorang dengan bakat yang cukup posisi pertama. Mereka akan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Mulai sekarang, target pertama keluarga Palmer akan berubah dari followers ke David. Selama David masih hidup, keluarga Palmer tidak akan berminat untuk berurusan dengan keluarga followers. Tuan David, kamu, Alba tergagap dan tidak dapat berbicara. Jangan salah sangka, Anders dan komplotannya memang mati, tapi bukan aku yang melakukannya. Selain itu, tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tuankulah yang melakukannya secara rahasia. Saya sangat ingin mengirim Anda kembali ke Veloes Residence karena saya perlu mengurus beberapa urusan dengan guru. Ketika kita selesai, kita akan pergi ke rumah Anda bersama-sama untuk berdiskusi dengan Grandmaster Anda bagaimana menghadapinya keluarga Palmer. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1965. Adapun mengapa dia membunuh mereka bertiga, sudah kubilang tuanku tidak akan hanya melihat semua yang telah dikumpulkan sekte kami dalam jumlah yang begitu banyak bertahun-tahun akan hancur begitu saja. Jadi begitu, Alba dan Valerio menerima penjelasan David. Jika Tuan David yang melakukan tindakan diam-diam, maka semuanya akan terjadi masuk akal. Akan sangat mudah bagi seorang suci-suci untuk membunuh dua orang suci sejati. Namun, Valerio hanya tidak menyangka Tuan David akan menyetujui permintaan David dan bersedia menjadi musuh keluarga Palmer. Masih agak tidak masuk akal jika itu untuk 400 triliun dolar bintang berinvestasi pada David. Apakah dia tidak tahu bahwa Zenon, Grandmaster keluarga Palmer, menjadi ketua asosiasi orang suci? Tidak, para suci-suci semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka tidak akan sebodoh itu. Mungkin karena dia baru saja keluar dan memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Apapun alasannya, ini adalah kabar baik bagi keluarga Veloes. Dengan orang suci-suci yang bersedia bekerja sama dengan keluarga Veloes untuk menanganinya keluarga Palmer, keluarga Veloes tidak akan menderita bagaimanapun caranya melihat ini. Tuan David, terima kasih. Alba ingin berlutut mengucapkan terima kasih lagi kepada David, tapi David menghentikannya dengan lambaian tangannya. Tuan David, terima kasih. Keluarga Veloes tidak dapat membalas semuanya, kamu telah melakukannya untuk kami. Jika Anda membutuhkannya apapun di masa depan, tanyakan saja, dan saya tidak akan mengatakan tidak meskipun itu berarti mengambil risiko hidupku. Valerio juga berterima kasih dengan penuh semangat. Mereka sangat berterima kasih kepada David, tetapi pada akhirnya, Alba dan Valerio bisa hanya mengucapkan terima kasih. Mereka beruntung bertemu seseorang seperti David. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah melarikan diri dari pertempuran setelah mengetahuinya lawannya adalah keluarga Palmer. Saat ini, janji dan kesepakatan sama sekali tidak penting. Kehidupan seseorang adalah yang paling penting. Valerio berhenti ragu setelah mengetahui bahwa kedua orang suci sejati keluarga Palmer tewas di tangan Tuan David. Keduanya kemudian sepakat dengan David untuk kembali ke Veloes Residence terlebih dahulu. Kemudian, David dengan murah hati mengirimkan semua anak berbakat dari keluarga Veloes ke rumah utama keluarga Veloes. Mata-mata keluarga Palmer telah lama mengetahui pergerakan sebesar itu. Keberadaan David dan keturunan langsung keluarga Veloes juga dilaporkan ke Zenon dan para senior. Karena Zenon memerintahkan mereka untuk tidak bertindak gegabah, para senior keluarga Palmer tidak berani melakukan apapun pada David sesuka hati. Yang paling penting, mereka masih tidak tahu bagaimana kedua orang suci sejati itu meninggal. Oleh karena itu, tidak ada yang mau mengambil risiko. Siapa yang mau mati jika mereka bisa hidup? Orang suci juga takut akan kematian. Akan lebih baik menunggu Grandmaster mengambil kendali sepenuhnya asosiasi orang suci sebelum bergerak. Begitu saja, David mengirim Alba dan yang lainnya kembali ke keluarga Veloes dengan lancar. Dia pikir dia sangat terkenal sehingga keluarga Palmer akan mengirimkannya seseorang berakhir. Akibatnya, tidak ada yang melakukannya. Tampaknya kematian Anders dan gengnya membuat keluarga Palmer ketakutan. Namun, kenapa Zenon tidak muncul? Bukankah dia dikenal sebagai orang nomor satu di Star Kingdom? Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghancurkanku menjadi ribuan keping dan menghancurkannya tulang-tulangnya menjadi abu. Hal inilah yang membuat David bingung. Jika Zenon muncul, lebih baik David langsung membunuhnya saja. Selama dia meninggal, lebih dari separuh keluarga Palmer akan jatuh. Tapi apapun, David juga tidak akan mempermasalahkan masalah kecil ini. Tidak peduli apa yang Zenon persiapkan, itu tetap akan sia-sia jika dihadapi kekuatan absolut. Setelah mengirim Alba dan yang lainnya ke sekitar kediaman Veloes dan memastikan tidak akan ada bahaya lagi, David menghentikan langkahnya dan tidak masuk. Sebaliknya, dia menemukan Alba dan Valerio dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dia memberitahu mereka bahwa tuannya mendesaknya sebelum berangkat langsung ke sekte warna-warni. Alba ingin menjaga David agar bisa mengunjungi rumahnya. Dengan begitu, mereka bisa menjelaskan kepada keluarga mengapa mereka kembali tiba-tiba. Namun, David mengatakan bahwa tuannya mendesaknya, jadi itu tidak baik baginya untuk tinggal. Oleh karena itu, Alba hanya bisa memimpin tim dan terus maju.
Segera, mereka kembali ke keluarga Veloes. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1966. Mengenai kembalinya murid langsung keluarga Veloes, para senior keluarga sangat terkejut. Butuh banyak usaha bagi mereka untuk mengirimkan keturunan langsungnya hanya untuk melestarikan jejak warisan keluarga Veloes, jadi mengapa mereka kembali sekarang? Segera setelah Alba dan Valerio kembali ke keluarga bersama orang-orangnya, itu para senior mulai menanyai mereka. Menghadapi interogasi para senior keluarga Veloes, Valerio tidak menjelaskan apapun, tetapi sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu Grandmaster Cedar. Keturunan langsung yang diutus kembali, jadi tentu saja ketiganya para Grandmaster orang suci sejati telah diberitahu mengenai peristiwa sebesar ini. Segalanya berbeda dari sebelumnya. Keluarga Veloes sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu genosida sudah dekat. Oleh karena itu, para Grandmaster sudah keluar dari pengasingan. Jika ada berita penting, mereka harus diberitahu. Tak lama kemudian, datang kabar yang meminta Alba dan Valerio menuju ke daerah terlarang. Ketika nenek moyang memberi perintah, tentu saja tidak ada yang keberatan. Keduanya kemudian dibawa ke kawasan terlarang keluarga Veloes. Cedarlah yang menyambut mereka. Saat Cedar melihat Alba dan Valerio, ekspresinya tidak menyenangkan. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini kembali ke keluarga bersama keturunan langsung. Awalnya, David melakukan tindakan untuk menangkis para pengejar keluarga Palmore agar garis keturunan keluarga Veloes dapat dipertahankan dan rencananya akan berhasil. Kini, semua upaya itu sia-sia karena mereka telah kembali. Melihat wajah muram Grandmaster Cedar, Alba dan Valerio pun sedikit bingung. Namun, mereka menjadi santai setelah beberapa saat. Mereka percaya bahwa Grandmaster tidak akan menyalahkan mereka setelah mengetahui kebenaran masalah tersebut. Kabar yang dibawakan keduanya kali ini bermanfaat bagi keluarga Veloes. Bahkan bisa membantu keluarga tersebut lolos dari bencana. Kalian berdua, ikut aku, Cedar berkata sebelum berbalik dan pergi. Ya, guru besar, setelah Alba dan Valerio menjawab, mereka buru-buru mengikutinya. Kemudian, mereka pergi ke tengah kawasan terlarang dan melihat dua orang suci sejati dari keluarga Veloes. Kedua Grandmaster itu telah mengasingkan diri sepanjang tahun, tapi ternyata memang begitu terpaksa keluar sekarang. Alba menyapamu, Grandmaster. Valerio menyapamu, Grandmaster. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kamu membawa kembali orang-orang yang tadi sudah dikirim oleh keluarga? Tahukah Anda seberapa besar pemikiran keluarga itu masuk untuk mengirim mereka keluar? Tahukah Anda kalau tempat ini sudah berada di bawah pengawasan keluarga Palmore? Sangat mudah untuk masuk, tetapi akan sulit untuk keluar, Cedar bertanya. Grandmaster, kami mengerti maksud Anda, jawab Valerio. Jika ya, mengapa kamu melakukannya? Apakah keluarga mengecewakanmu? Sangat ingin keluarga Veloes mati, Cedar tidak menahan diri sama sekali. Grandmaster, Anda telah salah sangka kepada kami. Sebagai anggota keluarga Veloes, kami bisa menyerahkan segalanya, bahkan nyawa kita sendiri, demi keluarga, Valerio berkata secara emosional. Kalau begitu tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Saya tidak ingin mendengar omong kosong lainnya. Grandmaster, kepulangan kita kali ini diminta oleh Master David. Ditambah lagi, dia adalah orang yang mengirim kami kembali. Dia mengatakan bahwa ini adalah tempat teraman hadir, dan keluarga Palmore akan menemukan kita dengan mudah jika kita pergi ke tempat lain. Kali ini Alba yang berbicara. David, ya, apakah dia mengatakan alasannya? Tuan David berkata bahwa dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan dia akan datang di sini ketika dia selesai. Setelah itu, ia akan bergandengan tangan dengan keluarga Veloes untuk berurusan dengan keluarga Palmore. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Veloes akan baik-baik saja, dan dia meminta kita menunggu dengan tenang. Cedar tidak melanjutkan pembicaraan. Alisnya berkerut erat. Dia memiliki kesan yang baik terhadap anak ini. Meski begitu, dia tidak akan percaya kalau David akan datang ke sini untuk mati bersama keluarga Veloes. Belum lagi kesepakatan antara David dan keluarga Veloes hanya lisan. Meskipun mereka adalah teman yang telah menjalani hidup dan mati bersama, dia tidak akan melakukan ini dalam menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu. Jika demikian, David mengirim Alba dan yang lainnya kembali hanya dengan satu tujuan, untuk disingkirkan bebannya, keluarga Veloes. Sabar menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya? Mustahil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1967. Pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan akan menjadi pukulan telak dari pihak keluarga Palmore. Saat memikirkan hal ini, Cedar tidak bisa tenang lagi. David berusaha membunuh garis keturunan keluarga Veloes. Ketika mereka mengetahui bahwa David telah mengusir Anders dan yang lainnya demi kepentingannya keluarga Veloes, mereka sangat lega. Mereka merasa telah menempatkannya percaya pada orang yang tepat, sehingga mereka yakin bahwa dia akan menepati janjinya dan menjaga warisan keluarga Veloes tetap hidup. Sekarang, dengan mengirim Alba dan yang lainnya kembali, David telah mengungkap sepenuhnya niat sebenarnya.
Meskipun Cedar tidak mau memikirkannya, itu tidak bisa diubah. Selain ingin melepaskan bebannya, Cedar tidak bisa memikirkan hal lain alasan David melakukan hal ini. Adapun apa yang dikatakan Alba tentang David yang bergabung dengan keluarga Veloes berurusan dengan keluarga Palmer, kemungkinan ini hampir tidak ada. Dia telah hidup bertahun-tahun, jadi Cedar juga memahami sifat manusia. Orang-orang egois dan akan melakukan apapun demi keuntungan diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan segalanya untuk membantu orang lain. Dia telah melihat terlalu banyak ayah dan anak, atau bahkan saudara laki-laki yang saling membunuh, dan suami istri yang berbalik melawan satu sama lain. Tidak mungkin seseorang mempertaruhkan nyawanya demi apa yang disebut temannya baru saja bertemu. Selain itu, orang ini adalah seorang jenius terkemuka dengan masa depan cerah. Maka saat Alba mengatakan itu, Cedar langsung menolak pemikiran di dalam hatinya. Bukannya dia tidak mempercayainya, itu sama sekali tidak realistis. Valerio, apakah kamu telah menyia-nyiakan seluruh hidupmu? Alba menjadi tidak berakal karena dia masih muda, tapi apa kamu tidak mengerti? Bagaimana Anda bisa mempercayai segalanya, kata David? Pernahkah Anda berpikir bahwa dia sedang berusaha melepaskan bebannya, yaitu kita? Setelah keluarga Veloes meninggal, siapa lagi yang akan meminta bantuannya? Dia akan bebas setelah dia melemparkan keluarga kita ke dalam jurang, kata Cedar dengan kekecewaan. Grandmaster, tidak. Bukan seperti itu. Tuan David bukannya tidak tahu berterima kasih. Benar sekali pergi bekerja, dan begitu dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Alba menggelengkan kepalanya dan membalas. Dia sekarang sepenuhnya mempercayai David. Tidak seorang pun boleh menjelek-jelekan David, bahkan Grandmasternya pun tidak. HMPH. Mendengar perkataan Alba, Cedar mendengus keras, jelas sangat tidak puas. Lalu dia melanjutkan, menurutku kamu tergila-gila pada David. Kamu bahkan tidak tergila-gila percaya apa yang saya katakan, tetapi memilih untuk mempercayai orang luar. Sudah berapa lama Anda kenal dia? Bagaimana kamu bisa melindunginya seperti ini? Grandmaster, dengarkan aku. Tuan David sebenarnya bukan tipe orang seperti kamu sedang membayangkan. Dia pasti akan menepati janjinya, lanjut Alba menjelaskan. Menepati janjinya? Tahukah kamu musuh seperti apa yang kita hadapi? Menurutku keluarga Palmer saat ini sama dengan keluarga Palmer sebelum. Zenon adalah orang nomor 1 di Star Kingdom dan kepala para orang suci asosiasi, jadi tidak berlebihan jika dikatakan mereka yang nomor 1 kekuatan di Star Kingdom saat ini. Bagaimana David akan menyelamatkan kita? Metode apa yang bisa dilakukan dia gunakan untuk menyelamatkan kita? Akankah dia menyerahkan nyawanya untuk melakukan ini? Cedar meraung. Tidak mengherankan jika Alba menyukai yang muda, tampan, dan luar biasa pria berbakat seperti David. Cedar mengerti. Jika ini kali lain, dia pasti akan menyetujuinya. Keluarga Veloes berada di jalan buntu sekarang, tetapi sebagai penghubung yang penting keturunan keluarga Veloes, Alba masih melindungi David. Itu sebabnya Cedar marah. Kehidupan dan kematian keluarga tidak sepenting pria yang baru saja dia temui. Siapapun akan marah karenanya. Alba terkejut. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia berbisik, Grandmaster, sebenarnya. Dia ingin memberitahunya tentang Tuan David, tapi dia disela oleh Cedar sebelum dia selesai berbicara. Oke, aku tidak ingin mendengarmu berbicara omong kosong lagi. Kamu tergila-gila oleh David, jadi tentu saja Anda berbicara atas namanya. Valerio, beritahu aku ada apa terjadi. Cedar memandang Valerio dengan dingin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1968. Setelah Grandmaster mengatakan itu, Alba hanya bisa menangis dalam diam, tidak berani melanjutkan. Dia ingin memberitahu Grandmaster segalanya, tetapi Grandmaster tidak memberikannya peluang. Valerio juga sedikit malu saat ini. Ketika David memberikan saran ini, dia sebenarnya mengharapkan reaksi ini. Keluarga mengirimkan keturunan langsung yang biasa memelihara Veloes, nama keluarga hidup keluar dengan susah payah, tapi sekarang mereka dikirim kembali lagi. Jika tidak ada penjelasan yang tepat untuk ini, para senior keluarga pasti akan menuduh mereka berdua melakukan pengkhianatan dan menganggap mereka sebagai pengkhianat. Valerio ragu-ragu. Alasan mengapa dia setuju adalah karena dia yakin keduanya benar orang suci dari keluarga Palmer dan Anders mati di tangan Tuan David. Sejak Anders dan gengnya meninggal, David dan tuannya pun sudah menjadi musuh bebuyutan keluarga Palmer. Menilai dari ini, dia dapat memastikan bahwa David tidak akan menyakitinya keluarga Veloes. Kalau tidak, gurunya tidak akan membunuh orang suci sejati dari keluarga Palmer. Karena itulah pada akhirnya Valerio memilih untuk mempercayai David. Grandmaster, kamu harus tetap mengingat adegan kiamat belum lama ini, benar? Tanya Valerio. Tentu saja, aku ingat. Tapi apa hubungannya ini dengan kepulanganmu? Cedar bertanya dengan wajah cemberut. Grandmaster, kamu tidak tahu. Bukan hanya itu ada hubungannya dengan itu kembalinya kami, tapi itu juga memainkan peran yang besar. Mengapa demikian? Beritahu saya, tahukah kamu siapa orang suci yang mati kali ini? Saya tidak tahu.
Tampaknya seseorang telah memblokir berita tersebut dan ternyata belum dirilis. Tapi menurut tebakan kami, seharusnya itu dilakukan oleh Zenon, tapi kita belum tahu siapa korbannya. Cedar menggeleng. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Valerio dan dia bertanya, tahukah kamu? Grandmaster, saya tidak hanya mengetahuinya. Tetapi saya juga melihat mereka sebelum mereka meninggal. Siapa? Orang suci yang meninggal kali ini adalah dua orang suci sejati yang diutus oleh keluarga Palmer bergabung dengan Anders dalam pembersihan keturunan langsung dari keluarga, jawab Valerio penuh semangat. Dia sangat gembira atas kematian dua orang suci sejati keluarga Palmer. Dia bahkan tidak sabar menunggu semua orang suci dari keluarga Palmer mati. Apa? Serius? Cedar tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan keras. Dia sedikit sesak nafas. Bukan hanya dia. Tapi dua Grandmaster orang suci sejati lainnya dari Veloes keluarga juga berdiri kaget, menatap lurus ke arah Valerio. Tadinya mereka tenang, tapi sekarang, mereka sedikit pusing karena shock dengan berita Valerio. Saat adegan kiamat terjadi, ketiganya sempat berdiskusi. Mereka menyimpulkan bahwa orang suci yang meninggal kemungkinan besar adalah anggota orang suci asosiasi. Tentu saja, Zenon, ketua asosiasi orang suci yang baru diangkat, orang yang membunuh mereka. Untuk mengambil kendali asosiasi orang suci sesegera mungkin, dia menjadikan orang ini contoh bagi orang lain. Kemungkinan terjadinya hal seperti itu sangat tinggi dan tidak ragu Zenon akan melakukan hal seperti itu. Setelah dia mengambil kendali penuh atas asosiasi orang suci, dia akan punya waktu luang dan berurusan dengan keluarga Veloes. Namun, dia mendapat jawaban yang sangat berbeda dari Valerio. Para orang suci yang mati ternyata berasal dari keluarga Palmer. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1969. Lagi pula, itu adalah dua orang suci sejati. Berita itu meledak di benak Cedar dan dua Grandmaster lainnya seperti bom. Grandmaster, ini benar sekali. Valerio berkata dengan semangat saat melihat itu ekspresi ketiga Grandmaster. Vai, kamu mengatakan bahwa para orang suci yang mati adalah dua orang suci sejati dari Palmer keluarga. Bukti apa yang Anda miliki? Siapa yang membunuh mereka? Cedar bertanya, mencoba untuk menekan kegembiraan di hatinya. Grandmaster, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setelah Tuan David membunuh pembangkit tenaga listrik yang mengejar keluarga Palmer, dia dengan kejam melukai Anders dan dua orang suci sejati dari keluarga Palmer dengan lambaian pedangnya. Setelah itu, mereka dibunuh oleh Tuan David selagi mereka melarikan diri. Apakah kamu ingat? Dia adalah orang suci-suci yang misterius itu. Itu kenapa kita baru saja melihat adegan kiamat. Tuan misterius David muncul. Dia bahkan membunuh dua orang suci sejati keluarga Palmer. Cedar meninggikan suaranya lagi. Ya, jawab Valerio. Apakah kamu melihatnya? Tidak. Tapi Tuan David bilang dia sedang mengurus sesuatu dengan tuannya kali ini dan dia akan kembali setelah dia selesai untuk berdiskusi dengan kita bagaimana cara menanganinya dengan keluarga Palmer. Karena kamu belum melihatnya. Bagaimana kamu bisa yakin itu benar Tuan David yang memburu dan membunuh orang-orang dari keluarga Palmer? Cedar menjadi tenang perlahan. Grandmaster, pikirkanlah. Belum ada kabar dari Star Kingdom, jadi itu pasti karena keluarga Palmer takut malu dan memblokirnya. Kalau tidak, bagaimana bisa ia tetap tersembunyi begitu lama? Jika itu adalah Palmer keluarga yang membunuh seseorang, seperti yang Anda duga tadi, mereka pasti akan berhasil itu dikenal dengan mudah. Mengapa mereka menyembunyikannya? Cedar terdiam. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Valerio. Tampaknya itu masuk akal. Jika Zenon telah melakukan sesuatu untuk menjadi contoh bagi orang lain mengendalikan asosiasi orang suci, dia tidak akan memblokir berita dan menyembunyikannya dalam waktu lama. Sebaliknya, jika ada anggota keluarga Palmer yang meninggal, hal itu wajar saja mereka untuk memblokir berita tersebut. Jika Tuan David berani membunuh orang suci sejati dari keluarga Palmer, dia harus tidak lebih lemah dari Zenon. Kedua belah pihak kini menemui jalan buntu. Lalu, akankah David dan tuannya benar-benar membantu keluarga Veloes untuk menghadapi keluarga Palmer? Harapan yang tak terbatas tiba-tiba muncul di mata Cedar. Hal serupa juga terjadi pada dua orang suci sejati lainnya. Jika mereka bertiga bisa mencapai orang suci sejati dan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak bodoh. Jika seseorang menyebutkan sedikit detail, mereka bisa mendapatkan poin-poin penting dari urusan. Seperti yang dikatakan Valerio, mungkin memang ada harapan bagi keluarga Veloes. Haha, oke. Haha, Vai, kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau keluarga Veloes bisa lolos dari bencana ini, kamu akan dikreditkan terlebih dahulu. Cedar tiba-tiba tertawa. Terima kasih, Grandmaster. Sebagai anggota keluarga Veloes, inilah yang saya harus dilakukan. Valerio juga tersenyum. Tampaknya sang Grandmaster telah menyetujui pendekatannya. Dia juga mengambil risiko dalam membuat pilihan seperti itu. Jika David tidak kembali, keluarganya akan hancur. Untungnya, dia mendapat persetujuan dari Grandmaster, yang menunjukkan bahwa pilihannya benar. Cedar tersenyum sebentar.
Setelah itu, dia berhenti tersenyum dan mengalihkan pandangannya kepada Alba untuk mengatakan, Alba, aku minta maaf. Aku berpikiran sempit dan aku salah memahamimu. Aku kuharap kamu tidak keberatan. Grandmaster, jangan katakan itu. Saya tidak layak untuk itu. Saya juga dari keluarga followers. Merupakan kehormatan dan kewajiban saya untuk memberikan kontribusi kecil ini kepada keluarga, kata Alba ketakutan dan gentar. Meski begitu, masih ada sedikit kegembiraan di hatinya. Setelah mengetahui kebenarannya, bahkan Grandmaster pun harus meminta maaf padanya. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh keturunan langsung followers pernah diterima keluarga. Tampaknya dia benar dalam memilih untuk percaya pada Guru David. Melihat dia berhasil membujuk semua Grandmaster. Baiklah, kamu dan Fai adalah pahlawan keluarga followers, dan keluarga tidak akan pernah melupakanmu. Cedar mengangguk puas. Terima kasih, Guru Agung, Alba dan Valerio berkata dengan hormat pada saat yang sama. Alba, bisakah kamu menghubungi David? Cedar bertanya selanjutnya. Ya, jawab Alba. Kalau begitu kenapa kamu tidak menghubungi David dan menanyakan kapan dia bisa menyelesaikannya bekerja, kata Cedar dengan sedikit malu. Cedar tidak punya pilihan selain lebih memperhatikan keluarga followers berjuang. Grandmaster, Tuan David baru saja mengirim kita ke sini dan dia pergi belum lama ini. Benarkan terlalu dini untuk menanyakannya sekarang? Haruskah kita menunggu lebih lama lagi? Alba bertanya-tanya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1970. Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita tunggu saja. Alba, kamu harus tetap berhubungan David setiap saat. Tentu saja, Guru Agung. Waktu berlalu dengan lambat. David melakukan perjalanan dalam ruang 8 dimensi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Butuh waktu lama baginya untuk sampai ke pusat benua suci dari sekte warna-warni. Sekarang, dia membutuhkan waktu 10 kali lebih sedikit. Setelah beberapa waktu, David keluar dari celah luar angkasa dan melihat ke arah benua indah mengambang di kehampaan di kejauhan. Dia tidak bisa menghentikan emosi yang membanjiri hatinya. Ketika dia meninggalkan tempat ini, dia merasa sangat malu dan babak belur. Dia hampir dibunuh oleh Nek sementara Novalah yang diam-diam mengiring jauh. Terlebih lagi, dia bahkan harus terus-menerus khawatir dengan kejaran Nek. Untungnya, Nek sedang dalam tahap semangat tinggi saat itu. Oleh karena itu, dia tidak akan terlalu memperhatikan orang seperti David. Ini juga memungkinkan David untuk bertumbuh. Sekarang setelah dia kembali, dia sudah menjadi sebagian pradewa. Tak seorang pun di Star Kingdom yang menjadi musuhnya lagi. Nek juga membayar harga nyawanya atas kesengajaan sebelumnya. Setelah menjadi emosional beberapa saat, David bergumam pada dirinya sendiri, Celia, Pearl, Lena. Aku di sini untuk menjemputmu. Celeste, aku di sini untuk menyelamatkanmu juga. Mulai sekarang dan seterusnya, tak seorang pun di Star Kingdom akan bisa menyakiti siapapun di antara kalian. Kemudian, dia bergerak sedikit dan langsung menuju ke benua warna-warni. Sekte warna-warni. Di dalam halaman kecil, Celia dan wanita lainnya sedang duduk bersila lapangan dan berlatih dengan serius. Mereka juga meningkat pesat selama ini. Bagaimanapun, mereka memiliki sumber daya yang cukup karena tuan mereka adalah Nova, sang kepala dari sekte warna-warni. Di saat yang sama, mereka juga diajari oleh Selena, seorang jenius dan juga salah satunya 7 pendeta tinggi. Namun, dibandingkan dengan Lorraine, yang berlatih dengan 4 tetua terkemuka sekte warna-warni di area terlarang, dia masih cukup inferior. Belum lagi kesenjangan antara dia dan David. Kecepatan peningkatan David sangat jarang bahkan mengingat zaman kuno kerajaan bintang. Saat ini, Selena sedang duduk di depan. Suatu ketika seseorang di antara mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka mengerti, mereka akan datang dan menanyakan ini. Lalu, dia juga akan menjelaskan dengan sabar. Tampaknya dia telah menjadi tuan kedua bagi para wanita ini. Dapat dikatakan bahwa dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar Celia dan yang lainnya daripada Tuan Nova. Banyak murid dari sekte warna-warni tidak mengerti. Sebagai salah satu dari 7 pendeta tinggi tahun ini, Selena sangatlah luar biasa berbakat, jadi mengapa dia tidak memperhatikan budidayanya sendiri, dan sebaliknya menghabiskan sebagian besar waktunya mengajar juniornya. Nova juga memintanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk budidayanya sendiri. Karena dia adalah salah satu dari 7 pendeta tinggi, dia harus berpenampilan seperti itu. Meski Selena setuju, dia tetap melakukan hal sendiri. Selain itu, budidayanya tidak ketinggalan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Nova berhenti mendorongnya. Dia tahu bahwa wanita-wanita ini berasal dari tempat yang sama dan mereka memang berasal dari tempat yang sama, oleh karena itu, memisahkan mereka secara paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Yang terpenting, Nova enggan menyinggung perasaan David. Hal ini berlaku bahkan ketika belum ada kabar dari David. Terlebih lagi, sekarang dia tahu apa yang dilakukan David, dia semakin enggan sekarang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1971.
Sekarang, dia bahkan mengizinkan para wanita untuk tinggal bersama. Halaman itu sangat sepi. Tidak ada yang bersuara karena semua orang berkultivasi secara mandiri. Saat ini, Sandy tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Melihat semua orang berkultivasi dengan keras, dia berdiri dengan ekspresi pahit di wajahnya. Itu karena dia menemukan sesuatu yang dia tidak mengerti tidak dapat melanjutkan. Dia hanya bisa pergi dan bertanya pada Selena. Hanya setelah dia memahami masalahnya, barulah dia dapat melanjutkan. Sandy adalah salah satu dari dua wanita terlemah. Selain dia, itu adalah Celia. Untungnya, dia masih muda dan pintar, jadi dia hampir tidak bisa mengikuti perkembangan kemajuan. Namun, dia tetaplah salah satu yang terburuk. Celia sedikit lebih kuat, tapi tidak terlalu kuat. Di antara orang-orang ini, Astrid dan Mia adalah yang terkuat selain Selena. Bagaimanapun, keduanya berasal dari Bima Sakti, peradaban level 3, jadi, mereka memiliki dasar yang kuat. Dan sebagai salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, keduanya juga cukup berbakat. Saat Selena terlalu sibuk, mereka juga sesekali bertindak sebagai guru menyelesaikan keraguan semua orang. Sandy berjingkat dan mendekati Selena dengan hati-hati. Dia ingin berbicara, tapi dia takut mengganggu yang lain. Oleh karena itu, dia hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Selena membuka matanya saat ini dan bertanya dengan suara rendah, "Sandy, kalau ada pertanyaan, tanyakan saja." "Terima kasih, Selena." Sandy langsung tersenyum dan berkata gembira, "Aku agak bingung soal ini." Kemudian, Selena mulai menjelaskan dengan sabar. Segera, Sandy kembali ke posisinya dengan perasaan puas. Setelah beberapa saat, Celia bangkit kembali dan berjalan mendekat. Selena masih bersusah payah untuk terus menjelaskan. Tidak lama setelah Celia kembali ke posisinya, seseorang muncul lagi. Begitu saja, silih berganti, para wanita mendatangi Selena. Meski begitu, Selena tak pernah menunjukkan tatapan atau tatapan tidak sabar. Melihat Selena semakin sibuk, Mia dan Astrid pun ikut-ikut masuk dan mulai memecahkan kebingungan orang lain. David sangat senang melihat pemandangan yang begitu menyenangkan dan hangat. Dia sudah ada di sini, tapi dia tidak ingin mengganggu mereka setelah melihat pemandangan ini. Terlepas dari kekuatannya yang konyol dan dia sudah mencapai sebagian predati rank yang cukup untuk mendominasi Star Kingdom, David tidak bisa mengajar orang lain. Apa yang akan dia ajarkan? Bagaimana cara membelanjakan uang? Sudah lama sekali dia tidak mendapatkan sistemnya, namun dia tidak mempelajarinya hal lain selain cara membelanjakan uang. Lalu, apakah perlu mempelajari cara membelanjakan uang? Bukankah ini sesuatu yang terjadi secara alami, terutama jika memang terjadi pada wanita? David tidak menunjukkan wajahnya. Dia diam-diam pergi lagi. Dia ingin memeriksa Celia dan yang lainnya. Senang melihat mereka aman dan baik-baik saja. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1972. Karena itu, dia memutuskan akan lebih baik menyelamatkan Celeste terlebih dahulu. Kalau tidak, begitu dia muncul, dia pasti akan memiliki banyak hal ingin mengatakannya, dan kemudian banyak waktu akan terbuang sia-sia. Belum terlambat untuk bertemu mereka lagi setelah menyelamatkan Celeste. Celia dan yang lainnya tidak pernah menyadari ada seseorang yang memata-matai mereka. Tak seorang pun di Star Kingdom dapat melihat David selama David tidak muncul dirinya sendiri, apalagi mereka. Bahkan tidak sedikit orang suci-suci yang mampu melakukan ini. Meskipun dia hanya sebagian dari pradewa, itu adalah eksistensi yang sudah ada melampaui suci-suci dan sebagian masuk ke alam dewa. Ia sama sekali tidak sebanding dengan para Saint. Pertemuan tingkat senior baru saja berakhir di ruang pertemuan Sekte Warna-Warni. Senior lain dari Sekte Warna-Warni baru saja pergi, dan hanya Nova yang masih bermeditasi di kursi utama. Gejolak yang terjadi di Kerajaan Bintang secara alami telah mempengaruhi Sekte Warna-Warni juga. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas bagaimana menghadapi masa depan kekacauan di Kerajaan Bintang. Sid meninggalkan jabatannya dan Zenon menjadi ketua baru Asosiasi Orang Suci. Ketidakberpihakan Asosiasi Orang Suci saat ini hanya sebatas nama saja. Mulai sekarang, Asosiasi Orang Suci akan menjadi pasukan swasta keluarga Palmore. Kebijakan yang diusung Zenon dan Sid merupakan dua kebijakan ekstrim. Sid, mantan kepala suku, sangat memperhatikan Star Kingdom. Sejak dia menjadi ketua Asosiasi Orang Suci, dia dihormati oleh semua orang kekuatan dan orang-orang yang berkuasa. Sebaliknya, Zenon selalu memikirkan kepentingannya sendiri. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Setelah Asosiasi Orang Suci mengumumkan secara terbuka bahwa Zenon menjadi ketua dari Asosiasi Orang Suci, terjadi gelombang besar di Kerajaan Bintang dan sebagainya. Kekuatan besar mulai menarik kembali pasukan mereka. Sekte Warna-Warni tidak terkecuali. Nova berdiri. Dia masih harus pergi ke daerah terlarang dan melaporkan hasil berdiskusi dengan para tetua yang memiliki reputasi baik dan bertanya kepada mereka bagaimana seharusnya sekte tersebut melanjutkan. Di Sekte Warna-Warni, Nova, yang disebut kepala, tidak lebih dari wayang.
Dia masih perlu melapor kepada para tetua yang memiliki reputasi baik dan membiarkan mereka membuat keputusan-keputusan. Setelah dia bangun, sebuah suara terdengar di telinganya sebelum dia sempat bergerak. Nova, lama tidak bertemu. Setelah mendengar suara tersebut, Nova terkejut dan segera mendongak. Kemudian, dia melihat seorang pria muda duduk di kursi tidak jauh darinya. Siapa dia kalau bukan David? David. Tidak, Tuan David, Anda. Kapan Anda tiba? Nova tergagap. Dia masih ingin memanggil David seperti sebelumnya, tapi setelah dia melakukannya, dia menyadari bahwa orang di depannya sudah tidak seperti dulu lagi. Dia adalah orang suci sejati yang bisa berdiri bahu-membahu dengan orang yang memiliki reputasi baik. Jadi, bagaimana dia bisa memanggilnya dengan nama depannya? Nova tidak terkejut dengan kedatangan David yang tiba-tiba. Ini karena dia tahu pihak lain akan datang cepat atau lambat. Bukan hanya pacarnya yang ada di sini, tapi ada juga yang menunggu untuk diselamatkan. Meski begitu, Nova tak menyangka akan hadir secepat itu. Jangan panggil aku seperti itu. Itu akan membuat kita tampak seperti orang asing. Panggil saja aku David seperti sebelumnya, kata David sambil tersenyum. Tidak mungkin. Orang-orang sukses selalu didahulukan, itu adalah aturan Star Kingdom. Tuan David, Anda telah mencapainya Saint Realm, jadi Anda harus menikmati perlakuan dari Saint. Saya tidak berani memanggil nama Anda, jelas Nova. Tidak apa-apa, aku tidak seperti yang lain. Antar teman, terlalu jauh untuk memanggilku itu. Seiring berjalannya waktu, jarak antara kita juga akan semakin lebar. Selain itu, kamu juga guru untuk Celia dan yang lainnya. Jadi bagaimana saya akan menjelaskan kepada mereka jika Anda memanggil saya Tuan David? Kamu sebaiknya mendengarkanku saja, Nova. Ini tidak benar, Nova ragu-ragu. Dalam keadaan normal, dia seharusnya dipanggil Master David. Namun, seperti yang David katakan, dengan Celia dan yang lainnya bertindak sebagai penghubung di antara mereka, memang agak aneh dia memanggil David dengan sebutan itu. Tentu saja, Nova akan berusaha keras untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang suci sejati. Apa yang tidak benar tentang ini? Karena kita berteman, kita harus rukun. Oh, baiklah kalau begitu. Tapi aku hanya bisa memanggilmu David secara pribadi. Akan lebih dari itu pantas memanggilmu Tuan David di depan umum, pikir Nova sejenak dan dikatakan. Tidak apa-apa, David menyetujui. David, apakah kamu sudah pergi menemui Celia dan yang lainnya? Nova bertanya. Ya, benar, aku harus berterima kasih padamu karena telah merawat mereka selama aku pergi. Setelah mengatakan itu, David berdiri dan membungkuk pada Nova. Dia sangat berterima kasih pada Nova. Jika tidak, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap Celia dan yang lainnya. Tidak apa-apa. David, kamu bilang kita berteman dan ini hanya masalah sepele. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1973. Ditambah lagi, aku sangat menyukai gadis-gadis itu. Nova dengan cepat pergi membantu David berdiri. Dia tidak bisa menerima busur David. Apapun yang terjadi, aku tetap ingin berterima kasih, Nova. David bersikeras. Nova tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia menanyakan pertanyaan lain. Mereka pasti sangat senang bertemu denganmu. Aku pergi menemui mereka, tapi aku tidak menunjukkan wajahku, jawab David. Mengapa? Nova bingung. Karena takut membuang waktu. Aku harus menyelamatkan Celeste dulu. David, apakah kamu akan menyelamatkan Penatuaret sekarang? Nova mengerutkan kening. Dia tidak menyangka David akan terburu-buru. Dia pikir itu masih membutuhkan waktu. Ya, David menjawab dengan tegas. David, jika kamu ingin menyelamatkan Penatuaret, kamu pasti akan membuat khawatir orang yang memiliki reputasi baik sesepuh. Apakah kamu siap? Nova tidak tahu bahwa David telah mencapai kekuatan parsial yang menakutkan pradewa. Yang dia tahu hanyalah bahwa David adalah orang suci sejati. Dia kuat, tapi itu masih belum cukup untuk menyelamatkan Elder Red. Bagaimanapun juga, ada 4 tetua sejati yang memiliki reputasi baik di Sekte Warna-Warni. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, David akan menderita kerugian besar dalam pertarungan 1 lawan 4. Nova, jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. David tidak mengungkapkan kebenaran kekuatannya. Tetapi yang harus kamu hadapi bukanlah 1 orang suci sejati, tetapi 4 orang suci sejati. Nova, karena saya berani datang, saya sudah melakukan persiapan yang cukup. Ditambah lagi, saya juga telah belajar tentang kekuatan dari 4 tetua terkemuka Sekte Warna-Warni. Masalah ini sangat penting, jadi saya tidak akan bercanda. Itu bagus. Saya juga berharap Penatuaret dapat segera keluar. Tetap di dalam gua es dalam waktu lama akan berdampak besar pada karakternya. Nova menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah David terburu-buru menyelamatkan Penatuaret secara terlalu impulsif. Jika itu yang terjadi, David mungkin akan berakhir dalam situasi yang tragis. Nova, ayo pergi ke gua es sekarang. David mulai mendesak setelah mendengar ini. Jangan terlalu cemas.
Dengan kekuatan Elder Red, dia akan baik-baik saja tetap di dalam gua es selama 8 atau bahkan 10 tahun. Izinkan saya memberitahu Anda tentang internal situasi Sekte Warna-Warni dulu, biar lebih mudah bagimu, Nova menjelaskan. Nova, sebenarnya tidak perlu. Bawa saja aku ke Celeste dan serahkan sisanya untuk saya. Anda adalah kepala Sekte Warna-Warni, jadi saya tidak ingin membuat masalah sulit bagimu, kata David. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak perlu mengetahui bagian dalamnya informasi dari Sekte Iridescent sama sekali. Dia hanya perlu tahu di mana Celeste berada dan mengeluarkannya. Jika para tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni berani menghalangi, dia tidak keberatan mengajari mereka bagaimana berperilaku. David, Sekte Warna-Warni tidak sesederhana yang kamu kira. Apa yang terlihat di luar yang diketahui dunia hanyalah dangkal. Sejarah Sekte Warna-Warni lebih tua dan lebih lama dari kekuatan lain di Kerajaan Bintang, dan ada rahasia besar bersembunyi di area terlarang sekte tersebut. Jika Anda bertindak gegabah, konsekuensinya akan sangat serius, kata Nova serius. Setelah mendengar ini, David masih merasa jijik. Tidak peduli apakah Sekte Warna-Warni itu kuno atau tidak, atau seberapa besarnya rahasia yang disembunyikannya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua plot dan trik tidak ada gunanya. Namun, David tetap berkata, tetapi Nova, Anda adalah kepala Sekte Warna-Warni. Jika Anda mengungkap rahasia sekte seperti ini, Anda akan dianggap sebagai pengkhianat sekte jika tersiar kabar. Biarkan aku menyelesaikannya, oke, Nova, katakan padaku, aku mendengarkan. David berhenti menyela. David, tahukah kamu mengapa Sekte Warna-Warni memiliki sejarah yang panjang, tapi hanya ada 4 tetua Saint sejati yang memiliki reputasi baik dan tidak ada satupun Ta-Saint? Nova bertanya. Aku tidak tahu, David menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1974. Menurut pemahaman David, kekuatan besar lainnya di Star Kingdom memilikinya lebih banyak pra orang suci daripada orang suci sejati. Biasanya, semakin besar kekuatannya, semakin sedikit jumlah orangnya. Namun, jika menyangkut Sekte Warna-Warni, tampaknya berbeda. Di seluruh Sekte Warna-Warni, hanya ada 4 tetua True yang memiliki reputasi baik Saint Rank, dan tidak ada pra orang suci sama sekali. Jelas sekali, ini sangat tidak masuk akal. Mungkinkah Sekte Warna-Warni tidak memiliki kejeniusan? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin tidak ada yang menerobos Saint Realm dalam sekte dengan sejarah yang begitu panjang dan 4 tetua True Saint yang bereputasi baik sebagai mentor? Nova melanjutkan, sebenarnya menurut catatan yang tersebar dalam sejarah rahasia dari sekte tersebut, setidaknya 20 orang suci telah dibudidayakan sejak itu pendirian Sekte Warna-Warni, tetapi para orang suci ini semuanya telah menghilang tanpa terkecuali. Lenyap, David membeku sesaat. Jelas, dia tidak mengharapkan hal ini. Bagaimana? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah menerobos Saint Realm, seseorang harus memasuki sekte tersebut tempat terlarang untuk berlatih. Setelah itu tidak pernah keluar lagi, Nova menjawab. Mungkin mereka hanya hidup mengasingkan diri di kawasan terlarang. Ternyata tidak dianggap menghilang, kan, kata David. David, pernahkah kamu melihat seseorang hidup mengasingkan diri selama puluhan juta tahun berturut-turut? Para orang suci yang pertama kali memasuki area terlarang sekte tersebut belum keluar selama lebih dari 1 juta tahun, dan satu-satunya yang aktif sekte ini hanya terdiri dari 4 tetua orang suci sejati yang memiliki reputasi baik. Apakah menurut Anda ini normal? David juga terkejut. Lusinan orang suci telah memasuki area terlarang dari Sekte Warna-Warni, namun mereka belum keluar sejak itu. Yang paling awal bahkan berumur jutaan tahun. Siapapun pasti tahu bahwa ini tentu tidak normal. Nova, apakah kamu pernah ke kawasan terlarang? Tanya David. Tidak. Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki area terlarang kecuali mereka telah izin atau jika mereka mencapai Saint Realm, tetapi tidak ada satupun Saint yang bisa datang keluar. Nova menggelengkan kepalanya dan berkata, Nova, kalau dilihat dari apa yang kamu katakan, pasti ada yang aneh di dalam daerah terlarang. Tidak heran Sekte Warna-Warni tidak pernah memiliki pra-Saint. David tercengang. David, ini kesimpulan yang saya dapatkan setelah membacanya secara diam-diam melalui materi yang tak terhitung jumlahnya. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, ternyata tidak menarik perhatian siapapun. Saya penasaran karena Saint Realm sangat berbakat Grandmaster saya tidak pernah keluar setelah memasuki area terlarang sekte. Alasan mengapa saya menjadi kepala Sekte Warna-Warni adalah untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di area terlarang, tapi sayangnya, saya belum menemukan apapun, desah Nova. Dia ingin mengetahui rahasia di area terlarang sekte tersebut dan juga ingin tahu apakah Grandmasternya masih hidup. Semua anggota Sekte Warna-Warni yang memasuki area terlarang akan membawa plakat kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang-orang di luar pun tidak akan mengetahui apakah orang tersebut siapa masuk sudah mati atau hidup. David tenggelam dalam pikirannya.
Perkataan Nova menggugah rasa penasarannya. Haruskah saya mengirim klon untuk mengunjungi area terlarang di Sekte Warna-Warni? Begitu banyak orang suci yang masuk, jadi mereka tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Orang suci mempunyai umur yang tidak terbatas, jadi selama tidak ada kecelakaan, mereka akan pasti masih hidup bahkan setelah 1 juta tahun. Bahkan jika ada bahaya di area terlarang, klon tersebut seharusnya bisa menyelamatkan dirinya sebagai sebagian pradewa. Bahkan jika dia tidak bisa, aku hanya akan kehilangan salah satu klonku. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1975. Tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik menunggu sampai aku menyelamatkan Celeste dan jaga Celia dan yang lainnya dengan baik. Setelah itu, saya akan pergi dan menjelajah bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi mereka jika terjadi sesuatu. Nova, terima kasih sudah memberitahuku ini. David mengucapkan terima kasih kepada Nova dari bawah hatinya. Dia adalah sebagian pradewa, jadi apa yang dikatakan Nova tidak banyak berpengaruh padanya. Paling-paling, itu hanya menggelitik rasa ingin tahunya dan membuatnya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun Nova tidak mengetahui kelebihan David. Dia masih menganggap David hanyalah orang suci sejati. Bahkan dengan cara eksternal, kekuasaannya masih agak kerdil menghadapi 4 tetua kuno yang memiliki reputasi baik dari Sekte Warna-Warni. Selain itu, Sekte Warna-Warni menyembunyikan banyak rahasia. Hal ini mungkin juga mengejutkan David. Oleh karena itu, dia akan memberitahu David segalanya dan memberikan David secara komprehensif pengetahuan, agar tidak lengah ketika saatnya tiba. David, aku sebenarnya egois. Keluargaku tinggal di Sekte Warna-Warni sejak generasi Grandmaster saya. Kami memiliki perasaan terhadap sekte ini. Dia hanya sebuah rahasia di area terlarang yang memberikan lapisan bayangan pada sekte tersebut. Saya ingin sekte kembali normal sehingga yang kuat yang menerobos Saint Realm tidak akan hilang, tetapi saya tidak memiliki kemampuan. Jadi saya berharap mendapatkan bantuan Anda untuk mengetahui rahasia di area terlarang. Nova tidak bersembunyi dan langsung mengungkapkan pikiran di dalam hatinya. David sangat puas dengan ini. Dia tidak menyukai orang yang menolak mengatakan apa yang ada di kepalanya, apalagi mereka yang berpikiran sempit dan licik. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung. Pada akhirnya, jika saya memutuskan untuk membantu kamu, itu berarti kita saling menyayangi. Tapi jika tidak, aku juga berhak melakukannya. Sama seperti Nova, setelah aku menyelamatkan Celeste dan mengamankan Celia dan yang lainnya, aku akan membantu kamu menjelajahi rahasia area terlarang Sekte Warna-Warni. David menyetujui. Terima kasih, Nova berkata penuh terima kasih. Bukan apa-apa. Kalau begitu, bisakah kita pergi ke gua sekarang? Tunggu. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa informasi dasar tentang 4 tetua terkemuka di Sekte Warna-Warni. Jika Anda ingin menyelamatkan Elder Red, Anda pasti akan lari ke dalam mereka. Mengetahui lebih banyak tentang mereka juga akan membantu Anda. Tidak, ya, baik. Terima kasih, Nova. David ingin mengatakan tidak, tapi setelahnya memikirkannya, dia tidak mengatakannya. Nova mengambil resiko sebesar itu dengan niat baik. Meski tidak ada gunanya, dia memiliki niat baik. Tidak sopan jika menolak. Kemudian Nova mulai menjelaskan dengan cermat kepada David. Faktanya, dia juga tidak tahu banyak tentang keempat tetua yang memiliki reputasi baik. Namun, sebagai kepala sekte, dia memiliki lebih banyak kontak dengan keempat orang tua yang memiliki reputasi baik dibandingkan dengan orang lain. Keempat tetua yang memiliki reputasi baik telah hidup sangat lama, tetapi tidak ada yang tahu tepatnya berapa tahun. Bagaimanapun, Sekte Warna-Warni didirikan oleh mereka berempat. Berdasarkan pemeringkatan, mereka berempat adalah Marin, Ursa, Eira, dan Giada. Guru Celeste adalah tetua terkemuka dari keluarga Cecil peringkat ketiga. Setelah lebih dari 10 menit, David mengikuti Nova keluar ruangan dan pergi ke gua es dari Sekte Warna-Warni. Dalam perjalanannya, Nova berhati-hati karena takut ketahuan oleh orang yang mempunyai reputasi baik. Dia tidak tahu bahwa jika David tidak mau, bahkan para suci-suci pun tidak bisa temukan dia, apalagi orang suci sejati. Tidak ada kecelakaan dalam perjalanan dan keduanya sampai di pintu masuk gua es. Dari jauh, David bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Seperti yang diharapkan dari gua es, hawa dingin ini sendiri bukanlah sesuatu yang biasa, orang bisa menanggungnya. Orang-orang biasa mungkin akan dibekukan menjadi patung es begitu mereka mendekati. David, Penatua Red ada di lantai terakhir di bawah gua es. Saya tidak akan menemani kamu di bawah sana. Jika ada pergerakan di sini, para tetua yang memiliki reputasi baik akan pasti mengetahuinya, kata Nova sambil memandang pintu masuk gua es di depan. Terima kasih Nova. Aku bisa turun sendiri, jadi kamu harus segera berangkat. Akan buruk jika kamu ketahuan, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Meskipun aku adalah kepala dari Sekte Warna-Warni, tidak ada yang bisa saya lakukan selain memberi Anda beberapa informasi dan bimbingan Anda.
Cukup, David, jika ada kecelakaan yang tidak terduga, utamakan keselamatanmu sendiri. Anda memiliki bakat yang sangat unik. Bahkan sepanjang sejarah Star Kingdom, tidak ada orang yang sebanding denganmu. Asalkan diberi sedikit lebih banyak waktu, saya yakin Anda bisa melakukannya lebih baik. Elder Red akan baik-baik saja bahkan setelah beberapa tahun lagi, jadi jangan sampai ada kesalahan karena hal sepele. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1976. Jika kamu menemui kecelakaan apapun, Celia dan yang lainnya tidak akan bisa menerimanya. Sebelum berangkat, Nova kembali membujuk. Saya mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan saya, Nova. Saya yakin 100% bisa membantu Celeste, jadi jangan khawatir. David menjawab sambil tersenyum. Yah, kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati, setelah Nova selesai berbicara, dia berbalik dan segera menghilang dari pandangan David. David memperhatikan Nova pergi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan langsung menuju pintu masuk gua tanpa ragu sedikitpun. Sebagai sebagian pradewa, tidak ada tempat di kerajaan bintang yang dimasuki dia takuti. Setelah dia memasuki gua es, udara dingin menyapu David seolah-olah itu datang untuk hidup. Namun, saat hendak menyentuh tubuh David, David mendengus berat. Udara dingin yang kuat segera bergulir kembali seolah-olah bertemu musuh alami. David tidak mempedulikannya dan melangkah menuju kedalaman gua es yang luas. Kemanapun dia lewat, tidak hanya udara dingin yang secara sukarela mundur, tetapi bahkan udara es batu yang telah ada di tanah selama bertahun-tahun secara otomatis meleleh untuk memberi jalan baginya. Baru setelah dia lewat barulah es itu berani terus membeku dan kembali ke keadaan semula. Jika Nova melihat adegan ini, dia akan sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak takut dingin meski hanya sebentar. Namun, bahkan para tetua yang memiliki reputasi baik tidak dapat membuat udara dingin mundur atau membuat es berumur 10.000 tahun di bawah kaki mereka otomatis mencair memberi jalan. David mengikuti jalannya gua es ke tempat yang lebih luas. Di sini, dia melihat banyak sekali patung es. Ini harusnya adalah individu-individu dari sekte warna-warni yang membuat kesalahan besar dan dikirim untuk dihukum di sini. David mengabaikan mereka dan terus berjalan. Semakin rendah dia pergi, semakin berat udara dinginnya dan semakin sedikit patung es. Ketika dia mencapai dasar gua es, udara dingin telah mencapai ekstrim. Tentu saja ia tetap menghindari David, tidak berani mendekatinya. Ketika dia sampai di dasar gua es, David merasakan energi yang familiar dan melihat lebih dekat. Kemudian, dia melihat patung es berdiri sendiri tidak jauh dari situ. Dari luar, orang yang berada di dalam patung es itu terlihat samar-samar untuk mengenakan gaun merah. Celeste, meskipun es tebal dan David tidak dapat melihat orang tersebut dengan jelas, dia tahu orang yang ada di patung es itu adalah Celeste. David memiliki perasaan campur aduk terhadap Celeste. Pihak lain memberinya pengalaman berbeda dan bahkan lebih berkesan daripada waktunya bersama Celia. Saat dia bersama Celia, dia merasa itu adalah perkembangan alami, tapi saat dia bersama Celeste, rasanya seperti gelombang tiba-tiba dalam kehidupan yang sangat damai. Saat itu, David baru saja menerobos alam abadi sedangkan Celeste mendiang Sovereign Rancor. Jika bukan karena kecelakaan itu, keduanya tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1977. Kenyataannya, hingga saat ini mereka belum pernah melakukan kontak fisik. Mereka tidak pernah saling menyentuh jari, tapi mereka tahu setiap bagian tubuh masing-masing. Setelah mengamati patung es Celeste dalam diam beberapa saat, David berkata, Celeste, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Namun, dia tidak mendapat respon apapun dari pihak lain. David mengerutkan kening. Dia bisa merasakan nyala kehidupan Celeste dan menyala dengan sangat terang. Namun, kenapa dia tidak menjawab? Mustahil baginya untuk tidak mendengarnya dalam jarak sedekat itu. Mungkinkah udara yang sangat dingin di dalam gua es mempengaruhinya karakter Celeste? Bukankah Nova mengatakan bahwa tidak akan ada masalah bagi Sovereign Rancor yang terlambat melakukannya 10 atau 8 tahun terakhir? Sudah berapa lama? Apakah dia sudah terkena dampaknya? David mulai sedikit panik. Jika kepribadian seseorang berubah, maka ia tidak lagi sama orang seperti sebelumnya. Dia meninggikan suaranya dan berteriak lagi, Celeste, bisakah kamu mendengarku? Saya David, dan aku di sini untuk menyelamatkanmu. Namun, tetap saja diam. Kerutan di kening David semakin dalam. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan sedikit kekuatan pikiran dan melangkah maju untuk memeriksa situasi Celeste. Ketika kekuatan pikirannya menyentuh patung es itu, matanya berkedip dan dia memasuki lingkungan yang aneh. Ketika dia ingin memaksa keluar, dia menyadari tempat ini terlihat sangat akrab. Jadi, David melihat sekeliling. Bukankah ini tempat pertama kali aku mengalami kecelakaan dengan Celeste? Kemudian, David melihat Celeste tidak jauh dari situ. Pihak lain mengenakan gaun merah sambil menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa mengatakan sepatah kata pun.
David sedikit malu untuk ditatap. Batuk, Celeste, kamu baik-baik saja. Celeste disela oleh suara David. Kemudian, dia kembali padanya merasakan dan berkata perlahan, David, kupikir aku akan tinggal di gua es selama 100 tahun dan aku tidak akan lagi menjadi diriku yang dulu. Saya pikir saya akan terkikis oleh udara dingin yang ekstrim selama 100 tahun dan akan menjadi seperti senjata tanpa emosi apapun di sekte warna-warni. Aku tidak menginginkan ini, tapi aku tidak bisa mengubah apapun. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan datang menyelamatkan saya karena ini adalah sebuah kejadian pesanan dari guru. Di antara orang-orang yang saya kenal, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan seseorang di sekte warna-warni sendirian. Tetapi ketika Lady Dream datang untuk memberitahuku bahwa kamu telah tumbuh sampai titik ini dan aku harus bertahan. Aku benar-benar tidak bisa percaya itu. Ini terasa seperti mimpi, David. Terima kasih telah mengambil risiko untuk membantu aku, terima kasih banyak. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Celeste sudah menangis. Dia bukanlah penatua merah dari sekte warna-warni saat ini, tapi wanita dikelilingi oleh kebahagiaan. Setelah hidup selama hampir 2000 tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat hari ini. Eira selalu mengingatkan Celeste bahwa dia memiliki tubuh istimewa yang memikat. Karena itu, dia tidak bisa menyentuh pria, apalagi tertarik pada pria manapun dalam hal ini seumur hidup. Kini, menghadapi pria yang jauh lebih muda dari dirinya, Celeste tak mau untuk menahan diri lagi. Hutangnya kepada guru sudah terbayar saat dia masuk gua es. Setelah meninggalkan tempat ini, Celeste ingin menjadi dirinya yang sebenarnya. Mendengar perkataan Celeste, David akhirnya menyembunyikan cemberutnya dan tersenyum. Ternyata Celeste tidak terpengaruh dengan hawa dingin tersebut. Usahanya tidak sia-sia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1978. Jika Celeste tidak seperti dulu lagi, David mungkin tidak akan bisa berhenti dirinya sendiri dari menghancurkan sekte warna-warni. Celeste, jangan berterima kasih padaku. Ini yang harus aku lakukan. Mulai sekarang, tidak masalah siapa yang ingin menyentuhmu, mereka harus bertanya apakah David setuju. Selama aku tidak setuju, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Bahkan gurumu atau seorang suci pun tidak sein, kata David mendominasi. Ya, aku percaya padamu, Celeste menjawab sambil tersenyum sambil menangis. Ayo pergi. Celeste, aku akan membawamu pergi dari gua es. Aku ingin melihat siapa yang ada di dalam sekte warna-warni berani menghentikanku, kata David dengan kejam. Tidak. Aku belum mau pergi dulu, kata Celeste sambil tersipu. Mengapa? Setelah David selesai bertanya, semburat merah muncul di matanya sebelum dia sempat reaksi. Setelah beberapa waktu, dasar gua es. Krek. Patung es itu tiba-tiba pecah, memperlihatkan sosok di dalamnya. Pada saat yang sama, David membuka matanya. Keduanya saling memandang, David tersenyum kecil sementara Celeste menundukkan kepalanya. Ayo pergi, kata David. Ya, Celeste bersenandung. Setelah itu, dia berdiri dan pergi ke sisi David. Keduanya baru saja berjalan beberapa langkah sebelum David berhenti dan berbalik untuk melihat di dasar gua es. Apa yang salah? Celeste bertanya, merasa bingung. Celeste, kurasa kita tidak bisa bersembunyi dari gurumu jika kita pergi seperti ini, kan? Ya, guru telah menetapkan batasan pada saya. Bahkan jika aku meninggalkan level terendah, Tuan akan tahu. Apalagi jika saya keluar dari gua es, Celeste menggoyangkan kepala dan berkata. Tidak apa-apa. Karena kita tidak bisa bersembunyi, ayo beri mereka kejutan besar. Aku sudah lama menganggap gua es itu tidak menyenangkan. Itu melahap emosi manusia dan mengubah orang ke dalam mesin tanpa emosi. Ini adalah tempat yang mengerikan seharusnya tidak ada, kata David sambil mencibir. David, apakah kamu akan menghancurkan tempat ini? Celeste bertanya dengan mata terbelalak. Dia tidak menyangka David akan begitu berani. Dia tidak hanya akan menyelamatkannya, tapi dia juga ingin menghancurkan gua es. Ini adalah salah satu tempat terpenting di sekte warna-warni, yang kedua setelah ke area terlarang. Jika tempat ini dihancurkan, keempat tetua yang memiliki reputasi baik pasti akan menjadi gila. Kamu benar. Tidak diketahui berapa banyak murid yang datang ke sini untuk menerima hukuman paling menyakitkan di dunia sejak berdirinya sekte warna-warni. Mereka telah melakukan kesalahan, sehingga pantas dibunuh. Namun, bukankah tidak manusiawi jika melahap emosi mereka? Tempat yang mengerikan ini seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Tetapi David, ini adalah salah satu tempat terpenting di sekte warna-warni, kedua setelah area terlarang. Setelah dihancurkan, guru dan orang lain pasti tidak akan membiarkanmu. Celeste berkata buru-buru. Celeste, jangan khawatir. Karena aku berani datang, aku tidak takut pada mereka. Sekalipun ketika 4 orang tua yang memiliki reputasi baik berkumpul, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, David meyakinkan Celeste. Ya baiklah kalau begitu. Hati-hati, melihat kepercayaan diri David,
Celeste berhenti membujuknya. Tidak apa-apa selama David yakin dia bisa mengatasi amarahnya dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Dia juga tidak menyukai Gua Es. Banyak murid yang melakukan kesalahan dalam sekte akan dikirim ke sini. Setelah mereka diberi batasan, mereka bahkan tidak bisa berkomitmen bunuh diri. Jadi, mereka hanya bisa menjadi mesin tanpa emosi. Oleh karena itu, akan lebih baik jika menghancurkan tempat ini. Itu adalah hal terakhir yang akan dia lakukan untuk wanita di sekte tersebut sebelum pergi. Celeste tahu bahwa setelah dia mengikuti David meninggalkan Gua Es hari ini, dia tidak akan bisa tinggal di sekte itu lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1979. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti. Bab 1979, Celeste, minggir. Aku akan pergi dan melihat betapa dinginnya udara di dalam gua es terbentuk. Setelah David selesai berbicara, dia berjalan ke tengah dasar es gua sendirian. Kemudian, dia menutup matanya, melepaskan sebagian kekuatan pikirannya, dan mulai jelajahi seluruh gua es. Karena gua es akan menjadi semakin dingin semakin dalam, rahasianya harus berada di bagian terdalamnya. Kekuatan pikiran terus meluas ke sepanjang lapisan bawah es gua yang penuh dengan lapisan es tebal. Pembentukan lapisan es ini mungkin saja terjadi telah ada lebih lama dari sekte warna-warni itu sendiri. Kemungkinan besar sekte warna-warni hanya muncul setelah gua es dan area terlarang terbentuk. Ketika kekuatan pikirannya mencapai kedalaman ratusan ribu kilometer, akhirnya berhenti. Lapisan es ini tebalnya ratusan ribu kilometer. Sungguh tak terbayangkan. Perlu diketahui bahwa diameter bumi hanya lebih dari 10.000 kilometer. Ketebalan lapisan es ini saja bisa menutupi puluhan bumi. Ketika dia mencapai akhir, David melihat pemandangan menakjubkan menggunakan kekuatan pikirannya. Dia melihat balok es biru besar tidak jauh dari situ yang sepertinya terbungkus di dalam sesuatu. Udara dingin datang dari dalam. Itu jelas merupakan harta karun yang langka karena letaknya bisa ribuan kilometer es. Hal yang paling mengejutkan adalah di bawah es biru itu terdapat gelombang magma. Apa ini? Sungguh kontras yang luar biasa, hanya ada perbedaan satu baris. Bagian atasnya membeku sejauh ribuan mil, sedangkan bagian bawahnya dimuntahkan magma. Ini adalah pertama kalinya David melihat pemandangan yang aneh. Bagaimana magma yang mendidih dan es yang sangat dingin bisa ada di ruangan yang sama? Magma identik dengan suhu yang sangat tinggi. Tetapi es batu ini identik dengan suhu yang sangat tinggi tidak menunjukkan bekas lelehan di bawah panas terik. Kedua belah pihak telah hidup berdampingan secara damai dengan cara ini untuk jumlah yang tidak diketahui bertahun-tahun. Magma dan balok es masing-masing menempati wilayahnya sendiri dan tidak saling mengganggu. Pemandangan yang langka, berdiri di dasar gua es, David membuka matanya. Senyuman muncul di wajahnya. Luar biasa. Jelas ada sesuatu yang bagus yang bersembunyi di es biru. Bukanlah gaya David untuk tidak mengambil harta ketika ia menemukannya, terutama ketika mereka milik musuh. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Saat dia melihat David membuka matanya, Celeste bergegas mendekat dan bertanya, "David, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Ya, aku menemukan pelakunya. Ada harta karun di bawah lapisan es. Itu masalahnya yang mengeluarkan udara sangat dingin dan juga yang membentuk gua es. Jika saya keluarkan, otomatis gua es itu akan hilang," jawab David. "Harta karun apa?" Celeste bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku belum tahu. Itu tersembunyi di dalam es batu biru besar." "Celeste, mundurlah sedikit dan biarkan aku mengeluarkannya. Mungkin ada banyak pergerakan. Hati-hati," Celeste berkata dan mundur ke posisi tadi. David berjongkok dan menatap es di bawah kakinya. Mengepalkan tangan kanannya, dia meninju es dan berjalan ke arah Celeste. Keduanya berdiri di tepi lantai bawah gua es, memandangi pusat dengan tenang. Krek, krek. Retakan kecil muncul di lapisan es, dan perlahan retakan tersebut menjadi lebih besar dan lebih besar sebelum dengan cepat menyebar ke ratusan titik terdalam ribuan kilometer. Pada saat yang sama, kekuatan pikiran yang menyelam ke dalam lapisan es terwujud. Dia lalu melilit es batu biru besar, bangkit dari tanah, dan dengan cepat jatuh ke tanah melalui retakan. Boom! Suara keras terdengar dari bawah tanah. Segera setelah itu, tanah berguncang. David dan Celeste yang berada di dalam gua es tidak hanya dapat merasakannya, tetapi secara keseluruhan sekte warna-warni, dan bahkan seluruh benua warna-warni, merasakan kekerasan getaran. Banyak orang biasa yang menghentikan apa yang mereka lakukan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1980. Mereka semua berteriak dan lari, berusaha segera menemukan tempat terbuka di mana mereka berada bisa berlindung. Gempa bumi akan datang. Lari, sekte warna-warni adalah yang paling dekat dengan sumbernya, jadi getaran yang dirasakannya adalah yang paling dekat tentu saja yang terkuat. Di halaman tempat tinggal Celia dan yang lainnya, semua orang terkejut oleh gempa bumi yang tiba-tiba dan meringkuk bersama erat.
Selena, Mia, dan Astrid adalah yang terkuat, jadi mereka berdiri paling luar tepian. Sedangkan yang lainnya dilindungi oleh mereka bertiga. Para murid dari sekte warna-warni semuanya terbang ke udara, ingin melihat apa sedang terjadi. Tidak terkecuali Nova. Dia pergi ke langit dan berdiri di depan para murid sekte warna-warni. Nyonya mimpi. Apa yang terjadi? Ini belum pernah terjadi di benua Iridescent sebelumnya, tanya seorang tetua. Iya. Lady Dream, bagaimana bisa ada gempa bumi di benua Iridescent? Apakah seseorang membuat masalah? Nova menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia juga tidak tahu. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan getaran yang datang dari gua es. David pasti sudah mengambil tindakan. Namun, apakah dia perlu menimbulkan keributan besar hanya untuk menyelamatkan seseorang? Nova sangat bingung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di area terlarang sekte Iridescent. Sungguh lancang. Siapapun yang berani bertindak gegabah di dalam sekte warna-warni akan mati. Di dasar gua es, Celeste gemetar saat dia mendengar suara ini. Pembicaranya terlalu familiar baginya. Itu adalah gurunya, Eira, salah satu dari 4 tetua Iridescent yang memiliki reputasi baik dan orang suci sejati kuno. Meskipun Celeste sangat mempercayai David, dia tetap mengkhawatirkan David di hadapan gurunya. Lagi pula, dia belum pernah melihat kekuatan David dengan matanya sendiri. Semua yang dia tahu, dia pelajari dari Nova. Dia hanya tahu bahwa ketika dia membawa David ke Star Kingdom, dia baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Ketika dia bisa merasakan kekhawatiran Celeste, David menghiburnya. Celeste, jangan begitu takut. Saya tidak takut pada orang suci sejati sekarang. Lihat saja bagaimana aku membalaskan dendammu. David, kamu harus berhati-hati. Tuan sudah hidup lama, dan dia sudah hidup banyak trik di lengan bajunya. Anda harus melindungi diri sendiri. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda harus pergi dulu dan kembali untuk menyelamatkanku ketika kamu sudah merasa cukup kuat. Saya mampu untuk menunggu, jangan khawatir. Kekuatanku saat ini sudah cukup. Setelah David selesai berbicara, dia mengusap jarinya dan membuat luka kecil muncul di ujung jarinya. Setetes esensi darah dipaksa keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia mulai mengkloning dirinya sendiri. Setetes sari darah itu mulai berubah perlahan, dan akhirnya, di bawah ekspresi terkejut Celeste, berubah menjadi David yang lain. Apa ini? Celeste menatap tiruan David yang sama persis dengan David. Dia tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Klon David memandang Celeste dan tersenyum tipis. Dia berkata, Celeste, kamu tidak perlu terlalu kaget. Ini tiruanku, dan dia memiliki kekuatan yang sama seperti saya. Begitu David mengatakan itu, Celeste bergidik. Sebagai tetua dari sekte warna-warni yang telah hidup selama hampir 2000 tahun, dia belum pernah melihat metode yang menantang surga. Dia bahkan belum pernah mendengar hal ini bahkan dalam sejarah rahasia Iridescent. Dia bisa menggunakan setetes esensi darah untuk menyulap seseorang dengan hal yang sama kekuatan seperti dia keluar dari udara tipis. Jika David menghabiskan lebih banyak esensi darah, bukankah dia akan mampu menciptakan kekuatan yang kuat tim yang penuh dengan orang suci sejati? Pantas saja David begitu percaya diri. Terima kasih sudah bersama si Binwang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.